Tidak ada seorang guru pun yang menginginkannya. Ini musibah. Tapi kenapa musibah ini justru yang disalahkan adalah guru? Sekarang dari kemarin saya ini nggak tidur, walaupun bukan anak kandung saya. Saya kasihan, ibunya sudah nangis di rumah. Pusing nggak? Saya ini guru, gitu loh. Kalian pikir kalian yang bersedih? Emangnya kesedihan itu hanya milik Anda? Kami juga bersedih. Tragedi kecelakaan bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang terjadi di Subang, Jawa Barat masih menjadi sebuah kisah pilu yang begitu dalam menyayat hati masyarakat Indonesia, apalagi pihak keluarga. Bagaimana tidak, perayaan lulus-lulusan yang seharusnya dikenang dengan manis justru harus menjadi mimpi buruk dan tragis. Mengingat melayangnya 11 korban jiwa yang rata-rata masih berusia sangat muda. Mirisnya lagi, tragedi maut itu membuat sebagian masyarakat malah balik menyalahkan pihak sekolah, terutama para guru. Pasalnya, banyak yang curiga kalau acara perpisahan sekolah dijadikan ajang mencari pundi-pundi pemasukan oleh oknum guru. Seolah tak terima dengan isu tersebut, Afni Wahyuni, seorang guru asal Riau pun menyuarakan kekecewaannya. Lantas seperti apa curahan hati sendu Afni melihat profesinya dihujani cerca? Hari ini guru-guru Indonesia merasa tersakiti. Ini kecelakaan. Tidak ada seorang guru pun yang menginginkannya. Ini musibah. Tapi kenapa musibah ini justru yang disalahkan adalah guru? Itu bencana buat kita. Nggak ada yang mau merencanakan dan tak ada yang mau menginginkan kecelakaan. Ini takdir yang Allah kasih buat kita. Kalaupun Anda mempermasalahkan perpisahan, itu anak yang tidak ikut atau anak yang ikut atau tidak ikut harus bayar. Jangan Anda samakan semua guru, jangan Anda samakan semua sekolah. Kami yang berada di guru-guru yang berada di daerah-daerah pelosok tak akan pernah sanggup untuk meminta Rp1.000 ataupun Rp5.000 pun kepada anak kami. Karena kami tahu kondisi dan sekarang Anda samakan seluruh guru di Indonesia ini. Kecurigaan masyarakat atas oknum guru sebenarnya tidak terjadi tanpa sebab. Pasalnya, usai peristiwa itu terjadi, Riris, salah satu wali murid SMK Lingga Kencana, telah menyuarakan kekecewaannya. Kala itu, Riris mengaku kalau agenda perpisahan tidak sesuai dengan hasil rapat. Selain itu, ia pun mengaku bahwa dirinya telah berulang kali mewanti-wanti pihak sekolah agar memilih bus tumpangan yang layak dan tidak hanya mementingkan harga yang murah saja. Tak main-main, ia diduga mengajukan permohonan ini secara langsung kepada sang kepala sekolah. Ibu kecewa nggak dengan? Kecewa karena waktu rapat tanggal 6, saya bilang sama kepala sekolahnya ini, saya nggak mau bohong. Saya bilang, saya orang tua asuhnya Amiluddin. Karena ada 1 bulan yang lalu, sekolah SMP Perjuangan kecelakaan di Bali. Saya minta tolong ya Pak, saya bilang, tolong itu bus diperiksa ya, atau enggak diservis yang benar. Saya nggak mau anak saya, walaupun bukan anak kandung saya ya, saya udah anggap dia karena anak yatim, itu harus mobil itu diperiksa ya, diperiksa servisnya memuaskan. Saya ini guru. Oke Bu, tenang aja. Katanya kami semua mobilnya kami bawa dengan baik. Ini saya rapat di YKS di situ ngomong, dan benar ya Pak, bertanggung jawab jika ada apa-apa. Karena kalau mau ke Bandung, ke Bogor itu harus ada mobil yang bagus. Ini perpisahan. Kalian pikir kalian yang bersedih? Emangnya kesedihan itu hanya milik Anda? Kami juga bersedih. Indonesia hari ini bersedih, dan sedihnya lagi Anda tuduhkan kecelakaan itu, musibah ini kepada guru-guru. Sekarang dari kemarin saya ini nggak tidur, walaupun bukan anak kandung saya. Saya kasihan, ibunya sudah nangis di rumah.
Bapaknya meninggal udah 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang Cina. Saya hibah, bukan anak kandung saya yang biayain pendidikannya. Sekarang kalau ditanya ke sini bu, pusing nggak? Negeri ini sedang krisis adab, sedang krisis moral dan krisis etika. Kan salah, suatu hari nanti negeri ini akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak beradab dan beretika. Karena rakyatnya tidak punya etika dan adab kepada guru. Anda ingin menghapuskan sekolah, Anda ingin menghilangkan guru. Mau dibawa kemana masa depan negara ini kalau guru dan sekolah sudah tidak ada di negeri ini? Jari-jari Anda, jari-jari komentar-komentar Anda, masih kurang gaji dari pemerintah? Hei, kami ini diam selama ini. Sebagian besar guru-guru kami yang berstatus sebagai guru honorer memiliki gaji 200-300 ribu. Kami diam, kami masih tetap berdiri di depan anak-anak kami, masih kami ajar anak-anak Anda. Walaupun gaji sebagian guru-guru dan rekan-rekan kami hanya 200-300 ribu per bulan. Manusiawi enggak seperti itu? Di sisi lain, kisah pilu kecelakaan bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok nampak memberikan dampak yang luar biasa besar di kehidupan masyarakat. Pasalnya, kini muncul satu persatu pejabat negara yang menentang keras acara study tour. Menariknya, reaksi para pejabat itu sontak ditanggapi oleh Afni Wahyuni yang menyorot balik tindak tanduk mereka. Lantas, seperti apa tanggapan Afni Wahyuni melihat banyaknya pejabat yang menyalahkan study tour terkait kecelakaan bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok? Anda salahkan sekolah mengadakan studi tour. Emangnya Anda pikir yang mengadakan studi tour cuma sekolah? Anda nggak pernah lihat berita anggota dewan, pejabat itu melaksanakan studi tour juga ke luar negeri, pakai uang negara. Sanggup Anda keluarkan kata-kata yang menghinakan seperti itu kepada mereka? Seperti Anda menghinakan guru yang melakukan studi tour. Sanggup Anda bilang kayak gitu ke mereka? Kenapa? Guru itu bangsa rendah buat Anda. Buat Anda guru bangsa yang mudah untuk direndahkan hari ini. Sudah nggak ada harga diri, udah nggak ada nilainya di mata masyarakat hari ini. Kalimat-kalimat Anda, kurang adab apa Anda terhadap guru? Tidak beretika Anda sama guru. Tetap semangat guru Indonesia. Walaupun hari ini dihinakan, bukan berarti kita harus berhenti untuk menjadi seorang pendidik di hadapan anak-anak kita. Walaupun hari ini kita dihinakan, walaupun hari ini kita direndahkan, bukan berarti kita berhenti untuk menjadi guru. Tetap semangat para guru Indonesia. Jadilah guru yang berbudi pekerti luhur buat contoh bangsa ini. Tak dapat dipungkiri, kecelakaan bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok memang benar-benar membuat publik penasaran tentang siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab. Namun, belum lama ini pihak kepolisian telah mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan. Karena ternyata pihak kepolisian telah menemukan 5 kejanggalan yang diduga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan maut itu. Yang pertama, pihak kepolisian telah menemukan bahwa bus tersebut adalah bekas bus antar kota dalam provinsi. Yang kedua, bus yang ditumpangi para siswa nahas itu rupanya tidak memiliki izin angkutan, di mana status uji berkalanya telah hangus bulan Desember tahun lepas. Yang ketiga, bus itu ternyata telah mengalami perubahan rangka yang membuatnya menjadi lebih tinggi. Parahnya lagi, pihak kepolisian pun telah mengkonfirmasi bahwa sesaat sebelum kejadian, bus tersebut dalam keadaan rem yang blong. Dan terakhir, pihak kepolisian pun menjelaskan kalau usia bus tersebut sudah sangat tua dan telah kerap kali mengalami permasalahan mesin. Kalau untuk kejadian ini, kemarin itu yang di Jalan Raya Subang Bandung, itu bisnya kalau kita cek, untuk memang sudah terlambat untuk ujikir. Paling tidak terakhir itu harusnya ujikir itu Desember 2022.
2023. Tapi sampai sekarang kalau kita cek dari surat uji kirnya itu belum ada. Berarti memang bisnya ini memang ada masalah. Ya, selain kelayakan juga mungkin dipertanyakan, lalu juga masalah validitas dari bus itu juga perlu ditanyakan. Engineering atau secara engine remnya gagal sehingga mengakibatkan kalau bahasa umumnya itulah rem blong, sehingga tidak bisa berfungsi remnya, sehingga terjadi kemarin itu mengguling dan menabrak beberapa mobil dan juga pengendara motor. Jadi yang saya sayangkan. Jadi kalau rem blong memang kalau dari versi drivernya, sopirnya itu sudah mengalami masalah ketika mereka makan. Jadi mereka makan malam itu sudah ada masalah. Jadi sepertinya anginnya habis. Bahaya sekali ya kalau andai kata, apalagi ini sistem pengereman. Tandanya bis ini tidak layak untuk jalan. Kalau saran saya, karena masalah bis-bis pariwisata ini memang jauh dari pengawasan, karena memang bis-bis pariwisata itu memang bukan adalah jalur yang non-trayek, sehingga sulit untuk dilakukan pengawasan. Maka sebaiknya kalau untuk menyewa bus atau apapun kendaraan bermotor sewa, memang jangan menyewa yang harganya paling murah. Takutnya yang murah itu pasti akan ada masalah. Sebaiknya kalau untuk menyewa bus-bus, memang sebaiknya hal-hal seperti ini juga dilaporkan kepada Dishub setempat. Apakah bisnya ini layak, atau paling tidak ditanyakan surat KIR atau surat kelayakan atau surat validitas bus-bus tersebut. Apakah bis tersebut sudah layak, atau sudah pernah diuji remnya, diuji bannya misalnya, kampas remnya bagaimana, anginnya bagaimana, bocor atau tidak, misalnya rem-rem angin misalnya. Jadi seperti itu, paling tidak bis-bis itu juga perlu dilaporkan sebelum penyewa melakukan perjalanan. Sayangnya, terlepas dari perdebatan panjang tentang apa sebenarnya yang menyebabkan kecelakaan maut itu terjadi, kini nasi sudah menjadi bubur. Para korban kini sudah berpulang ke alam yang lebih baik, meninggalkan dunia serta semua mimpi dan angan mereka. Hal itu pastinya menyisakan tangis penyesalan yang tidak hanya datang dari pihak keluarga, tetapi juga dari bintang-bintang dunia hiburan tanah air. Ya, di momen yang sendu ini, sederet artis lantas menyuarakan rasa belasungkawa mereka kepada keluarga korban. Tak lupa mereka pun memanjatkan doa mulia agar para korban dapat mendapatkan ketenangan dan diberikan tempat terbaik di pangkuan Yang Maha Kuasa. Untuk keluarga yang ditinggalkan, aku berharap semoga semuanya bisa kuat, bisa tabah, dan bisa ya ikhlas. Emang sulit, apalagi ini adalah anak-anak kesayangan, aku yakin ya. Jadi semoga nggak terjadi lagi aja kejadian seperti ini dan bisa menjadi pelajaran buat sekolah manapun. Jangan cari yang murah, cari aja yang harganya sepadan, karena kalau ada harga pasti ada rupa. Kalau misalkan memang benar harganya dicari yang murah untuk kendaraannya, nyawa taruhannya soalnya. Jadi aku sangat tidak setuju sekali. Saya turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Ini satu kejadian yang sangat menyedihkan, sangat membuat terpukul banyak pihak, dan mudah-mudahan kita menjadi lebih berhati-hati lagi dimanapun kita berada. Jadi mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan, dan yakinlah bahwa mereka berada di surga dan insya Allah syahid. Saya Diki Chandra. Selain menyuarakan rasa belasungkawa sebagai manusia, deretan publik figur tanah air pun berharap agar kejadian ini mampu membuka mata semua pihak yang berwenang. Pasalnya, mereka pun mengaku sangat menyayangkan adanya kejanggalan-kejanggalan pada mesin bus yang diduga kuat menjadi penyebab dari peristiwa nahas itu. Ray Utami contohnya, istri Pablo Benua itu bahkan sampai meminta pihak berwajib untuk menindaklanjuti oknum-oknum pengusaha jasa travel yang nakal. Lantas, seperti apa harapan para artis di masa pengembangan kasus kecelakaan ini? Ini sangat disayangkan. Kenapa harus terjadi terus-terus kecelakaan maut yang ada di transportasi darat? Menurut informasi, itu KIR-nya juga sudah expired. Kemudian izin-izinnya seperti apa seperti dan usia bisnya itu sudah 18 tahun. Gitu. Jadi
ini harus kita pertanyakan kepada pengusaha-pengusaha bis pariwisata, dan saya meminta juga untuk Departemen Perhubungan dan badan pengawas setempat yang untuk transportasi, apalah itu namanya, saya kurang paham, tetapi yang mengawasi transportasi darat itu harus sering-sering sidak. Kalau menurut saya ya, harus sering-sering sidak ke tempat-tempat wisata, bis-bis wisata, yang mana memeriksa ini mesinnya, kirnya, izinnya, STNK-nya, semua perpanjangannya sudah sesuai belum, sudah layak layak pakai, layak beroperasi atau tidak. Ya, saya melihat kejadian ini dan itu sudah terus berulang kecelakaan yang seperti ini untuk transportasi umum. Saya pikir perlu terus dilakukannya pengawasan yang begitu ketat untuk transportasi umum, dan dari pihak perusahaan busnya perawatan secara berkala terus menerus secara detail itu sangat perlu diperhatikan, jangan sampai alfa lagi dan terus ini terjadi. Jadi untuk dinas-dinas terkait, Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan betul-betul melaksanakan yang namanya pengawasan ketat. Jadi saya pikir ini bukan pembelajaran lagi, karena ini sudah berulang-ulang gitu. Jadi kalau kita terbiasa, kalau udah ada korban kemudian baru ada tindakan. Nah, preventif, pencegahan itu yang paling utama mestinya. Ini ada apa ini? Nah, perlu pemeriksaan yang menyeluruh, bukan hanya bus yang mengalami kecelakaan ini, seluruh transportasi umum diperhatikan dengan seksama gitu loh. Jadi yang namanya kecelakaan itu bisa terjadi, kelalaian manusia, jadi jangan sampai lagi terulang lagi. Jadi saya sebagai warga memohonlah tolong diperhatikan ini, dan untuk keluarga ataupun penumpang bus yang menjadi korban, saya ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan pihak keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Kan saya udah lihat ya, ada 2 kali mati mesin, itu berarti menunjukkan bahwa itu mobil tidak baik-baik aja. Gitu, harusnya diganti lah mobilnya. Karena apa? Karena ini kan udah merugikan untuk semua murid-murid, terus orang tua. Saya mengecam kepada pengusaha-pengusaha bus pariwisata atau bus apapun yang dia berbisnis tanpa mengutamakan keselamatan dan nyawa orang lain. Gitu. Jadi ini adalah mudah-mudahan gerbang utama untuk pihak-pihak yang berwenang, yang berwajib, yang punya wewenang di pemerintahan seperti Departemen Perhubungan dan Departemen Perhubungan yang ada di daerah itu melakukan sidak dan melakukan perbaikan kinerja kepada pengusaha-pengusaha bis yang nakal, harus ditindak. Kepolisian juga harus berani menindak pengusaha-pengusaha bis yang nakal. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.